Ya, saya record. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan Medan Membaca maupun yang baru hadir ya, baru kenal Medan Membaca di acara ngulik buku, mengulas buku dengan asyik. Kegiatan ngulik buku ini biasanya selama ini kita buat di Instagram, kali ini kita coba via Zoom dan ini nanti akan kita upload di YouTube Medan Membaca. Nah, bulan Oktober ini kita punya cukup banyak kegiatan ngulik buku karena kebetulan kita dapat pinjaman Zoom gratis nih, jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan juga alhamdulillah Medan Membaca dapat beberapa kardus tepatnya ya, sumbangan buku baru-baru dari banyak penerbit Gramedia, sehingga kita coba untuk jadi pemicu kawan-kawan untuk lebih giat lagi membaca. Selama kemarin COVID, banyak yang kayaknya ini ya tergilas tidak mereview buku lagi. Jadi ini kita coba tingkatkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya. Perkenalan dulu harusnya ya. Perkenalkan Ya, saya Peranita Sagala, Ketua Medan Membaca. Di sini ada beberapa pengurus juga. Ini kenalkan ada Kak Ainun Mardia, pengurus di Ketua Divisi Literasi Anti Korupsi Medan Membaca, dan juga Pak Mendai baru kita ganti ya. Kemudian ada Nikmal, mantan pengurus kita, tapi tetap standby ini di kegiatan literasi anti korupsi. Terima kasih Nikmal, walaupun domisilinya lebih banyak di Jakarta. Ini mobile nih anaknya, Medan, Jakarta ya. Kemudian ini ada kawan kita baru, ada Kak Yesi Hairani Tanjung. Dari FIM ya, Mowi Mobil dan FIM, Forum Indonesia Muda ya Yesi ya. Oke, terima kasih Yesi sudah bergabung. Mudah-mudahan cita-citanya harapannya di kegiatan ini tercapai. Ya, dan tentunya dengan berbangga kita perkenalkan nih narasumber kita, pengulas buku kita nanti ada Bang Ajani Purnama. Bang Ajani ini anggota baru nih di Medan Membaca. Terima kasih sudah bergabung dan sejak bergabung memberikan warna baru ya di Medan Membaca dengan review-reviewnya. Nah, kali ini bukunya cukup menarik dan pernah ditampilkan di Rabu Review. Tapi sebelum kita bahas nih bukunya Bang Ajani Purnama, kita perkenalkan dulu ya Medan Membaca. Kita tonton dulu videonya sebentar.
Baik, tunggu. So. Ya, demikian tadi perkenalan medan membaca dengan setahun ininya ya, hasil kinerjanya. Setiap tahun kita review, terutama kita evaluasi setiap tahun di ulang tahunnya Medan Baca 18 Desember 18 Januari, setiap 18 Januari. Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan bedah buku berjudul On oleh Bang Ajani Purnama. Sebelum kita mulai, untuk penyemangat nih, akan ada 2 buku hadiah kepada peserta nanti yang pertanyaannya diberikan oleh satu Bang Ajani yang akan memberikan pertanyaan dan satu kita siapkan dari Medan Membaca. Jadi silahkan tetap fokus ya, fokus di mendengarkan review mengulas buku kita sore hari ini karena itu pasti jadi awal bahan untuk kuis yang akan ada disampaikan di akhir kegiatannya. Bukunya buku Sapiens, ini bukunya banyak peminat nih. Buku yang tebal, Yuval Noah Harari, buku bestseller juga, dan ini bukunya Di Portiere. Di Portiere ini sejenis roman ya, roman novel karya Ika Natasha. Ini penulis cukup terkenal, punya banyak pembaca dari Kota Medan nih ya, cukup kita banggakan juga. Itu sebagai penyemangat. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan nih kepada Bang Aja nih untuk mengulas bukunya dengan asik. Oke, silakan Bang Aja nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih sebelumnya ya daripada Kak Vera ya, silahkan saya untuk memberikan ulasan terkait dengan buku yang judulnya On gitu kan. Dan juga saya perkenalkan juga ya sedikit ya, karena saya juga masih bilang anak baru ya kan, untuk teman-teman sekalian di Medan Membaca atau yang lainnya. Jadi saya Muhammad Azani Purnama, tinggal di Medan. Kegiatan saya itu adalah wira swasta ya. Jadi nggak sopan ya kan, anak baru kok tiku kali nih. Jadi saya kulun nuwun dulu lah sama senior-senior ini ya kan. Jadi saya salam kenal ya kan, dan saya juga cukup senang ya, cukup berbahagia karena telah diterima dengan baik di komunitas yang berbahagia ini. Ya mudah-mudahan saya bisa berkontribusi yang baik ya untuk berkembangnya komunitas Medan Membaca. Oke, langsung saja saya buka untuk materinya. Oke, jadi sebelumnya nih kita diskusi-diskusi ringan aja ya, karena materinya ini materi yang ringan sih, nggak terlalu berat, yang mungkin kita sering dengar keseharian kita gitu kan. Nah, jadi sambil sambil saya bahas, mungkin bisa sambil kita diskusikan bareng-bareng lah. Oke, judul bukunya yaitu On, pengarangnya itu Bapak Jamil Azaini. Nah, jadi siapa sih Bapak Jamil Azaini? Bapak Jamil Azaini adalah seorang trainer ya, trainer yang dulu dia masa kecilnya tinggal di Lampung ya. Jadi ada sih dia di video-video motivatornya dulu sempat disangsikan untuk kuliah gitu, untuk kuliah di Bogor. Jadi dia punya cita-cita kuliah di IPB. Jadi dia dikucilkan ya, disangsikan sama masyarakat setepatnya, masa anak petani bisa kuliah gitu kan. Tapi karena semangat dan dukungan dari orang tua ya, khususnya Bapak Jamil Azaini ini terus mensupport beliau untuk sampai sekarang menjadi seorang trainer ya. Mungkin bisa dicek sih, sudah banyak sih video-video motivator beliau di YouTube, TikTok, atau di Instagram. Oke, langsung saja. Oke, jadi apa sih yang dimaksud on dari buku ini gitu kan? Nah, jadi yang kalau kita tahu kan on itu kan kalau tombol itu kan hidup gitu kan, off itu mati jadi. Nah, tapi di dalam buku ini apa sih on itu? On adalah sebuah tombol di dalam jiwa sanubari untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi
baik menyangkut keuangan, jodoh, jabatan, dan keluarga, cukup menekan tombol on saja kita sebenarnya telah mengatasi segudang masalah. Nah, jadi di dalam buku ini maksudnya kita di dalam diri kita ya, khususnya jiwa kita itu ada tombol ya, tombol on gitu kan. Nah, jadi apabila kita menekan tombol on itu, jadi kita bisa mengatasi segala macam masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik itu keuangan, jodoh, jabatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi tinggal on gitu aja. Tapi ada step-stepnya. Nanti akan kita bahas ya step-stepnya. Jadi setelah on ya kan, ya, jadi kalau kita mau mencet tombol itu kan harus bergerak dulu. Nah itu namanya move on gitu. Artinya bergerak atau berpindah dari sebuah situasi ke situasi yang lainnya. Perpindahan ke arah yang lebih tinggi, berkelas, bermartabat alias lebih baik. Jika saat ini Anda sedang mengalami galau yang luar biasa, boleh jadi karena utang yang menumpuk, keluarga yang berantakan, setiap hari adu mulut dengan orang-orang yang sekitar, karir yang tidak naik, bisnis yang stagnan, keuangan yang selalu pas-pasan, target yang tidak tercapai, hidup yang rutin dan menjemukan, rumah tangga yang hambar tanpa rasa, itu tandanya Anda harus segera move on. Ya, jadi mungkin kita kadang-kadang berpikir ya kan, kenapa sih hidupku kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan, ya kan, stagnan gitu. Nah, mungkin saja kita masih memang belum move on gitu, belum bergerak. Jadi syarat dari perubahan itu adalah pergerakan gitu kan. Jadi kalau selama kita belum bergerak, jadi ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kita jangan berharap untuk berubah gitu ya sebelum ada pergerakan. Oke, lanjut. Nah, jadi di dalam buku ini ada 5 topik utama. Yang pertama adalah vision, kedua action, tiga passion, empat collaboration, yang kelima ada conclusion. Nah, jadi mungkin nanti kita bahas ya satu-satu gitu kan, sambil kita diskusikan juga nggak apa-apa. Jadi sebelumnya saya belum menunjukkan bukunya ya, ini bukunya ya, ini bukunya. Jadi mungkin teman-teman sekalian bisa lihat atau dibeli di Gramedia ada atau di marketplace juga ada gitu kan. Jadi On ini termasuk buku bergenre self improvement ya atau pengembangan diri gitu. Jadi isinya yaitu ya terkait dengan motivasi, inovasi atau enggak inspirasi gitu kan. Oke, mungkin teman-teman sekalian juga ada yang suka gitu. Itu kalau saya sih biasanya baca buku sekitaran self improvement, agama atau sama buku bisnis gitu ya. Jadi saya di situ, kadang novel juga gitu kan. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas vision. Apa sih vision itu? Nah, vision itu adalah seseorang yang hendak melangkah membutuhkan tujuan untuk mengakhiri perjalanannya, ibarat seorang nahkoda kapal yang tidak akan pernah bisa melabuhkan kapalnya bila tidak menetapkan kemana dia akan bersandar. Bahkan kapal tersebut bisa celaka dan menjadi karam di tengah lautan yang luas, menabrak karang dan kehabisan bahan bakar karena tidak tahu kemana dan kapan saatnya berlabuh. Ya, jadi untuk apa namanya kita sebagai makhluk hidup gitu kan atau kita sebagai seseorang lah ya kan kita harus mempunyai visi ya visi. Jadi kalau di dalam buku ini digambarkan kalau orang yang nggak punya visi itu seperti kapal yang nggak ada arahnya gitu kan bisa-bisa aja dia bisa nabrak karang gitu kan atau enggak kesasar ke lautan yang luas atau kemana gitu. Nah jadi langkah pertama untuk kita meng-on-kan tadi gitu kan. Jadi kita harus memiliki vision dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya kita tahu kemana arah dan tujuan kita, kemana arah dan perjalanan kita gitu kan, akhir dari perjalanan kita. Jadi saya teringat masalah vision ya atau diri atau jiwa ini dengan bukunya Ibnu Sina ya, Ibnu Sina yang judulnya yaitu Psikologi Islam gitu kan. Jadi Ibnu Sina menggambarkan bahwasanya manusia dan jiwa itu ibarat kapal dan kaptennya ya. Jadi kapal itu adalah raganya manusia gitu kan. Kaptennya itu adalah jiwanya gitu kan. Jadi kalau kaptennya nggak ada tujuannya gitu kan, bisa dipastikan kapal nih pasti nggak ada tujuannya juga gitu.
Jadi intinya adalah, yang terpenting dalam tubuh kita, diri kita ini adalah jiwa yang harus kita kendalikan ya, jiwa yang harus kita arahkan gitu. Nah, jadi kapten yang dalam kapal itu harus punya visi dia, harus punya misi. Kalau nggak punya ya bisa-bisa entah kemana mana kapalnya ya kan, bisa nabrak atau bisa nyasar gitu kan. Nah, itu tadi ya singkat, terkait dengan vision atau visi. Jadi apa aja sih visi yang harus kita kejar gitu kan. Oke, selanjutnya visi akhirat ya. Jadi yang pertama adalah visi apa yang harus kita isi, visi apa yang harus kita bentuk. Yang pertama adalah visi akhirat. Visi akhirat adalah visi yang ingin kita raih pada saat di dunia, situasi dan kondisi seperti apa yang diinginkan pada saat di akhirat. Contohnya, ingin masuk surga dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, gitu kan. Jadi eh, kita harus mengisinya ya, atau menulisnya pun boleh, atau mengingatnya pun boleh, gitu kan. Nah, jadi visi kita itu yang pertama visi akhirat kita dulu, kita tentukan apa sih gitu kan. Ya, jadi ya mau masuk surga atau enggak mau bertemu dengan keluarga atau mau masuk surga Firdaus atau yang lainnya gitu kan. Mungkin teman-teman sekalian punya itu visi masing-masing apa sih kondisi yang harus diingini ya, diingini pada saat di dunia ini apa yang harus dibentuk untuk tinggal di akhirat gitu kan. Nah, seperti contoh ini ingin masuk surga dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau di dalam buku ini Pak Jamil Azzaini dia pinginnya itu pingin memeluk Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW di surga. Nah, itu inginnya ya, inginannya Pak Jamil Azzaini. Mungkin kita juga punya keinginan masing-masing ya, nggak mesti sama, pasti kita juga berbeda-beda. Tapi itu bisa kita tentukan ya, bisa kita tuliskan atau bisa kita ingat, bisa kita tetapkan gitu kan. Nah, oke. Yang kedua adalah visi dunia ya. Yang pertama tadi visi akhirat, yang kedua adalah visi dunia. Visi dunia adalah suatu visi yang ingin Anda capai dan raih pada saat di dunia dan segala kondisi situasi yang sangat Anda idam-idamkan. Seperti contoh, ingin menginspirasi 25 juta orang lebih untuk rajin membaca dan mengaplikasikan bacaannya. Ya, jadi kita juga punya visi dunia gitu kan, visi akhirat kita tuliskan, kita tetapkan, ya, ya kan. Lalu visi dunia juga kita tuliskan dan kita tetapkan ya. Nah, ini kan ingin menginspirasi 25 juta orang gitu kan. Mungkin ini visinya Kak Vera kali ya, bisa 25 juta atau 50 juta kan. Amin, alhamdulillah. Nah, jadi kita juga punya visi masing-masing ya kan. Nah, contoh misalnya kita pingin apa namanya, pingin punya rumah mewah atau enggak pingin punya mobil mewah gitu kan. Itu enggak apa-apa, namanya juga visi kita di dunia ya kan. Itu boleh gitu ya, itu boleh kita tuliskan, boleh kita ingat gitu kan, boleh kita tetapkan. Nah, jadi disarankan sama Pak Jamil Azzaini di buku ini, kalau kita ingin menuliskan visi ya, khususnya visi dunia, itu harus jelas gitu kan. Jangan sampai terlalu global gitu. Contohnya misalnya kita punya visi, pingin ini ya, pingin apa namanya, berguna bagi nusa dan bangsa gitu kan. Itu kan bagus sebenarnya, tapi dia terlalu global gitu. Jadi kita, akan bingung gitu untuk mencapainya. Ya, jadi dia harus spesifik. Ya, contoh misalnya berapa juta orang yang harus kita inspirasi gitu, kita tulis saja gitu kan. Berapa rumah yang harus kita bangun, kita tulis saja gitu kan. Berapa mobil yang harus kita miliki gitu kan, kita tulis saja gitu. Karena apa? Karena itu akan memacu pikiran kita untuk diri kita untuk meraihnya gitu. Kalau memang visi dunia itu jelas dia, dari kalimatnya jelas, ya kan, dari ungkapannya juga jelas gitu. Jadi kita bisa mudah untuk mencapainya gitu kan. Tapi kalau terlalu global, nanti kita bingung sendiri gitu. Misalnya berguna bagi nusa dan bangsa apa ya yang harus dilakukan gitu kan. Karena kan banyak yang dilakukan untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Nah, itu adalah contoh dari visi dunia. Oke, jadi sekarang apa visi Anda ya? Jadi tadi kan kita udah tahu nih langkah pertama, yang pertama adalah kita harus punya visi ya. Visi itu ada dibagi dua, visi dunia dan visi akhirat dan visi dunia. Nah, sekarang kita apa namanya harus nyusun ya, nyusun apa visi kita sih gitu kan? Apa apa sih yang harus saya isi, apa sih yang harus saya tuju, apa sih yang harus kita tetapkan dalam hidup kita sendiri gitu kan.
Nah, dan lagi kenapa sih harus ada visi akhirat dan dunia gitu. Jadi itu harus sinkron juga kan kawan sekalian ya. Jadi nggak boleh nggak sinkron gitu. Misalnya visi akhiratnya ingin masuk surga gitu kan. Nah, tapi visi dunianya ingin jadi bandar narkoba misalnya, atau bandar togel, atau bandar yang lain, atau perbuatan yang diharamkan dalam hukum dan agama, itu nggak boleh juga kan sekalian ya. Jadi harus apa dia harus laras gitu antara visi akhirat dan visi dunia. Kalau visi akhirnya pengen masuk surga, berarti visi di dunianya juga harus mulia, harus bagus, harus yang halal lalu atau harus yang selaras dengan hukum gitu kan. Nah, jadi itu dia fungsinya. Jadi kita harus menjaga visi akhirat kita dan visi dunia kita gitu. Nah, makanya kenapa sih saya terkesan sebenarnya. Saya ada terkesan juga sama buku ini ya. Jadi saya kenapa sih agak berbeda gitu, agak berbeda dari buku-buku self improvement lainnya yang saya baca gitu kan. Rata-rata buku yang saya baca yang terkait dengan self improvement itu mengedepankan visi dunia aja gitu. Jadi pingin sukses, pingin berhasil gitu, tapi jarang ada yang pernah merumuskan visi akhiratnya gimana gitu. Makanya saya agak suka gitu ya, agak suka dengan buku ini, agak, make sense ya, agak realita lah, sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu kan. Kenapa? Karena kita juga takut gitu kan, takut terjebak ya. Kalau kita sudah menetapkan visi kita, tapi visi kita itu tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan hukum kan jadi masalah juga gitu kan. Jadi kita sudah menyusun, tidak kita sudah melakukannya gitu kan, sudah jalan ke arah sana, tapi ujung-ujungnya nggak sesuai dengan syariat dan hukum kan jadi masalah gitu kan. Nah, jadi di buku ini dia difilter gitu kan, difilter. Jadi supaya kita tidak terjebak gitu kan, atau enggak kita tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak baik ya kan. Jadi difilterlah maka diisi dengan visi akhirat gitu. Rata-rata kan orang kalau punya visi akhirat kan yang baik-baik gitu, masuk surga gitu kan. Jarang ada orang visinya masuk neraka, nauzubillah min dzalik ya kan. Mungkin nggak ada gitu kan. Rata-rata orang pingin masuk surga gitu. Makanya harus selaras dia. Jadi nggak boleh bersimpangan, harus selaras dan itu bisa kita terapkan ya, bisa kita raih gitu. Oke, ini apa visi Anda? Mungkin teman-teman sekalian bisa berpikir atau berangan-angan, oh ini visi aku gitu kan. Jadi saya di dalam buku ini disuruh nulis ya, disuruh nulis gitu kan. Apa sih visinya? Dia wajib ditulis gitu kan. Kalau nggak nulis, dia nggak boleh melanjutkan buku itu gitu, nggak boleh melanjutkan bab itu. Karena apa? Karena visi ini menentukan ya, menentukan dari lanjutan bab-bab lainnya gitu. Nah, jadi saya disuruh nulis gitu. Mungkin kawan-kawan sekalian ya nggak perlu nulis lah, ya mungkin perlu diingat ya kan dulu, apa sih misi aku sebenarnya di dunia ini gitu, ya kan. Oke, mungkin sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nih atau mau didiskusikan? Silakan kawan-kawan, boleh langsung. Boleh, sambil-sambil sharing aja sih. Iya, sambil Hmm, ngobrol. sambil Kak ngobrol. Master Fauzia nih, Master Vera. Nah, Master Fauzia kira-kira ada yang mau diiniin gitu, dibagi di kita atau mau tanya sama Bang Azani nih gitu. Ya, boleh nambahkan juga boleh ya kan. Kalau memang ada masukan yang lainnya boleh ditambahkan, Kita masalah. kedatangan tamu yang luar biasa hari ini, apa Bang Azani? Ya. Iya, dari Jakarta Siapa? itu Master Fauzia. Oh, Bang Nikmal ya. Bang Nikmah sama Master Fauzia, Fauzia Dasuki. Sama Mbak Fauzia. Oh, alhamdulillah Iya. alamin. Assalamualaikum, Jauh-jauh nih. maaf, Waalaikumsalam. Mas, nggak belum bisa on kamera. Oke. Terima kasih Mas Rainon. Iya. Ya, kayaknya kita Oke, lanjut dulu, lanjut Master. ya. Ini ya sambil nyapa-nyapa, mohon maaf nih, kita sapa nih yang udah masuk. Ini ada Bang Sofianto nih, ini yang menyediakan kita ini. Oh ya, Master. Apa kabar? Maaf. Gak apa-apa, Master. Senang bisa bertemu di ruang kami ini, di rumah kami Medan Membaca. Terima kasih sudah datang. Oke, Bang Sofianto, makasih ya sudah memfasilitasi kita Zoom-nya. Dan juga ini ada beberapa yang baru, ini bertambah terus nih Bang Aja nih. Nanti kita sapa lagi ya.
Oke. Kita lanjut Berarti Bang, silakan. sambil lanjut aja ya Mbak ya Iya. Kak Vera ya. Iya. Oke. Oke, yang kedua yaitu action ya. Tadi kan pertama kan gimana sih on itu kan tombol ya, tombol yang harus kita hidupkan supaya hidup kita itu lebih hidup lagi atau supaya masalah kita ini selesai ya. Yang pertama tadi kita menentukan fashion gitu. Yang kedua fashion sorry, visi ya, visi. Yang kedua adalah action. Oke, apa sih action itu? Bila vision sudah ditetapkan, ia akan hanya menjadi angan-angan kosong tanpa adanya action. Nah, vision memberikan arah dan jalan. Action membuktikan bahwa Anda memang sedang bergerak. Gerak adalah ciri makhluk hidup, sesuatu yang bergerak akan lebih sehat, segar, dan bermanfaat. Gerak dengan arah yang jelas menjadikan setiap langkah punya makna. Ya, jadi setelah kita tetapkan tadi visi kita apa di dunia ini gitu kan. Nah, jadi kalau visi tadi itu hanya sebagai sebatas tulisan atau hanya sebatas pikiran gitu kan, maka itu hanya angan-angan kosong ya, tanpa adanya action ya. Jadi action-nya adalah tindak lanjut dari vision gitu. Karena apa? Karena dia harus digerakkan gitu. Karena apa? Karena kan kita makhluk hidup gitu kan. Jadi supaya lebih bermanfaat tadi visinya ya, maka kita harus action, harus kita gerakkan ya. Nah, apa-apa aja sih action yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama adalah kerja keras ya. Nah, perkuat mielin. Oke, kerja keras di lapangan yang berulang-ulang akan melahirkan mielin atau muscle memory. Mielin adalah sumber dari segala talenta yang dibentuk melalui latihan yang terprogram. Mielin ini tersebar merata dalam bentuk sistem saraf pada otot-otot manusia yang memberi perintah dan menyimpan informasi. Menurut Coyle 2009 dalam Kasali 2010, ada beberapa prinsip cara kerja mielin yang perlu diperhatikan. Pertama, mielin tidak akan hadir atau terbentuk semata-mata sebagai respon dari mimpi atau harapan kosong. Mielin terbentuk karena sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Jadi mielin ini kalau dalam konsep Islam ya, itu namanya adalah istiqomah ya, istiqomah atau enggak bisa dibilang itu continue gitu. Jadi sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang ya, maka akan membentuk diri kita, memperkuat diri kita menjadi suatu karakter kita gitu kan. Jadi mungkin ada ungkapan 1000 jam ya, 1000 jam dalam yelin ya. Jadi kalau sesuatu itu kalau kita lakukan secara aktif ya, secara aktif dan secara kita lakukan secara istiqomah selama 1000 jam, maka kita bisa dipastikan ya, bisa dipastikan menjadi seorang ahli ya. Kenapa sih ada seorang pemain sepak bola contohnya gitu kan, dia ahli dalam mengoper bola atau menendang bola gitu kan, atau membuat gol gitu kan, cetakan gol gitu. Karena apa? Karena dia ahli gitu, karena dia terlatih ya, berulang-ulang dia gitu, nggak sekali aja dia berlatihnya, mungkin berulang-ulang sampai minimal 1000 jam tadi gitu. Contoh kayak misalnya menulis atau membaca gitu kan. Nah, mungkin membaca kita dulu waktu masih SD atau SMP gitu kan, kita membaca sekali selembar, 2 lembar itu udah ngantuk ya kan. Mungkin udah bercucuran air mata ini gitu kan. Tapi, eee, karena kita sering melatih diri kita ya kan, kita paksa diri kita, mungkin bisa nggak terasa gitu kan, bisa tiba-tiba, kok udah baca 10 halaman gitu, kok baca 20 halaman gitu. Mungkin ada juga yang sekali duduk langsung habis buku, ada gitu. Jadi kita harus kerja keras ya kawan-kawan sekalian. Jadi kita harus apa namanya berulang-ulang dia. Jangan menyerah gitu. Sekali aja, aduh, udah bosen aku. Jangan gitu kan. Terus kita harus latih gitu kan. Kita bikin jadwal ya, kita bikin program supaya apa? Supaya memperkuat nyelin tadi, supaya memperkuat bentuk pola tadi, ya, pola apa yang mau kita wujudkan gitu. Yang kedua adalah kerja cerdas, ya. Asah brain memory. Bila seseorang hanya mengandalkan muscle memory, myelin, boleh jadi ia menjadi gesit dan kaya raya, tetapi otaknya kosong, tidak berpengetahuan, dan pandangannya sempit.
dalam bahasa gaul kaya tapi mohon maaf ya on alias bodoh, atau orang tersebut berlimpah tetapi tak punya karisma, bahkan ia malah menjadi sumber malapetaka bagi ahli warisnya. Mau tentu tidak. Oke, jadi selain kita mengasah kekuatan kita tadi ya, action tadi ya, kita mengasah, kita kerja keras ya, kita untuk yang tadi, kita juga harus mengisi otak kita tuh dengan pengetahuan ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan asal kita kerja keras saja ya, kita harus belajar juga ya. Salah satunya dengan baca buku gitu kan, atau enggak kita melihat video-video YouTube, atau kita berkonsultasi sama para ahlinya. Itu adalah langkah untuk mengisi brain memory kita gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih berisi lah ya gitu kan. Jadi kita nggak mudah terjebak gitu kan. Contoh misalnya banyak sih orang-orang sekarang ini terjebak dengan investasi-investasi yang nggak jelas atau hal-hal yang lainnya gitu kan. Karena apa? Karena mungkin pengetahuannya itu masih kurang gitu. Inginnya cepat kaya ya kan, tapi terpancing dengan hal-hal yang instan gitu kan, tapi ujung-ujungnya jong gitu kan. Udah investasi ratusan juta, bahkan miliaran, tapi pengetahuannya kurang, ya kan, brain memory-nya kurang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jong, nggak ada yang didapatkan, ya kan. Jadi keinginannya itu ingin dapatkan lebih, tapi ya apa namanya, kenyataannya nggak didapatkan, sayang sekali kan teman sekalian ya. Jadi kita harus mengimbangi dari kita kerja keras, kita juga kerja cerdas ya. Kita harus mengisi diri kita sendiri dengan banyak-banyak pengetahuan teman sekalian ya. Supaya apa? Supaya kita mempunyai karisma. Yang kedua adalah menghindari dari malapetaka, gitu kan? Malapetaka bagi ahli waris kita nanti. Oke, yang ketiga adalah kerja ikhlas gitu. Libatkan Tuhan. Ya. Banyak orang mengatakan jangan membawa Tuhan dalam urusan bisnis. Tuhan itu adanya di tempat ibadah. Menurut saya pikiran seperti ini bisa menjerumuskan hidup kita. Tuhan seolah-olah bersama kita ketika kita sedang beribadah saja. Pola pikir seperti ini menyebabkan seseorang mengambil keputusan dan aktivitas bisnis lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Bagi orang yang mengikuti pola pikir seperti ini tidak akan merasa bersalah menyediakan wanita atau amplop untuk memperlancar bisnisnya. Oke, kawan sekalian, jadi kita selain tadi ya kerja keras, yang kedua adalah kerja cerdas, ketiga adalah kerja ikhlas ya. Jadi tetap saja kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Tidak lepas dari kehidupan berusaha kita atau berbisnis ya, kalau kita memang kita punya bisnis gitu kan. Karena apa? Karena itu akan menghindari kita dari norma-norma yang tidak baik ya kan sekalian. Itu adalah rule atau jalan di mana kita tetap melakukan usaha kita itu tadi ya, supaya pada rule-nya Tuhan gitu kan, atau rule-nya Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena kalau kita kebablasan kan sekalian ya, itu akan mendatangkan malapetaka bagi kita sendiri atau azab yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak sih orang yang pinter, banyak sih orang yang kerja keras, tapi terjerumus di situ gitu kan. Banyak, nggak terhitung bahkan gitu ya. Jadi banyak orang yang pinter ya, banyak orang yang jago dia dalam berusaha atau berbisnis, tapi terjebak dari situ. Ya, jadi kita tetap mengisi diri kita sendiri ini dengan norma-norma atau dengan ilmu-ilmu ya kan yang ada yang diatur oleh Tuhan ya. Kita ikut aja cara mainnya aturan main Tuhan gitu kan. Ya, kita harus ikut gitu. Kita jangan sampai kebablasan. Saking serunya, saking kita sudah terbawa apa namanya polanya, sistemnya, kita lupa Tuhan, jangan kan sekalian ya. Ya, kita hindari itu gitu kan. Nah, seperti contoh ini, bagi orang yang mengikuti pola pikir seperti ini tidak akan merasa bersalah menyediakan wanita atau amplop untuk memperlancar bisnisnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya praktek kayak sogok menyogok ya kan sekalian. Jadi banyak sih mungkin di lapangan atau di dunia bisnis itu banyak sih orang-orang itu ingin mengedilkan proyek besar ya kan dengan iming-iming wanita ya kan, atau amplop gitu. Adalah Pak, ini aku kasih salam tempel ya kan. Sekian, udah Bapak bisnis ini lancar aja Pak ya. Bisa banyak itu kan sekalian ya. Enggak satu dua, mungkin banyak gitu kan. Padahal ya yang dibawa tadi itu
perusahaan yang kurang kompeten misalnya. Tapi karena ada amplopnya, ada duitnya, udah sikat aja lah Mas, main aja lah Bang, gitu kan. Ajar aja Bang. Nah, itu bahaya kan sekalian ya. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak-banyak mendalami ilmu-ilmu agama ya, baca Al-Qur'an. Kalau yang muslim ya, baca Al-Qur'an, baca hadis Nabi atau fikih-fikihnya lagi kita kita ikuti ya, kita pahami supaya apa? Supaya terhindar dari azab dari Allah SWT. Oke, itu tadi dari action ya. Jadi ada 3 ya. Pertama adalah kerja keras, kedua adalah kerja cerdas, yang ketiga adalah kerja ikhlas. Oke, kira-kira dari bab ini, topik ini ada yang ditanyakan tentang action? Silahkan kawan-kawan, action. Ada pertanyaan Iya. tentang action? Action. Udah 2 ya. Kayaknya ini saking mendalaminya ya Kak ya. Wah, biasa dikupas semua isi bukunya ini. Iya. Oke, kita lanjut aja. Lanjut Bang aja, Azani, oke ya. siap. Bentar ya, kawan-kawan boleh ya nanya di chat ya, ambil nanti kalau Di sedang chat boleh, Nah, oke ya. oke, silakan Bang Nanti Azani. diingatkan ya Kak Vera ya, atau ada pertanyaan nanti ya. Ya, siap. Nah, oke. Oke, yang ketiga kita masuk di passion ya, passion. Nah, jadi pertama tadi vision ya, kedua adalah action, ketiga adalah passion. Passion adalah action bukan hanya sekedar action, tetapi harus disertai passion. Nah, melakukan sesuatu tanpa passion ibarat robot. Hidup hanya asal hidup, actionnya hanya karena tugas dan kewajiban. Tak ada penjiwaan, tak ada semangat, hasilnya bisa tidak berkembang atau bahkan berantakan. Yang lebih tragis, kehidupan orang yang action tanpa passion itu hampa, terjebak rutinitas, menjenuhkan, dan miskin kreativitas. Ya. Nah, jadi passion ini adalah sesuatu yang cocok atau sesuatu yang klop dengan diri kita. Ya, contoh misalnya kita ini adalah seseorang yang suka desain, ya kan? Jadi berkecimpung di dunia desain pasti akan senang melakukan desain itu. Ya, kalau kita seorang pemikir gitu kan, kita suka meneliti, kita bekerja di bidang penelitian, mungkin kita akan senang dengan apa namanya pekerjaan itu. Jadi passion ini adalah membuat diri kita ini tidak terasa gitu waktu. Ya. Makanya di dalam buku ini juga dibilang bahwasanya salah satu ciri passion itu apa sih gitu kan. Jadi ciri-ciri passion itu apa? Ciri-ciri passion itu adalah pekerjaan yang apabila kita kerjakan tidak dibayar sekalipun kita tetap mengerjakannya, itu passion kita. Nah, itu salah satu cirinya gitu kan. Contoh misalnya mungkin kayak Kak Vera ya, suka dengan baca buku gitu kan. Jadi aktif di bidang itu. Mungkin itu passion Kak Vera gitu kan. Ya ini nggak tahu nih ya Kak ya. Mungkin itu contoh. Dan juga lagi misalnya ada orang yang suka seni gitu, dia suka ngelukis gitu kan. Jadi apa bentuk lukisan dia seneng melakukannya. Ada orang juga suka ngajar aja, walaupun nggak dibayar, mau hujan mau panas dia ngajar aja, itu suka dia melakukannya. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri passion gitu. Jadi kita juga penting ya kan sekalian ya. Passion itu sangat penting untuk pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jenuh ya kan, dan juga kita juga tidak terasa waktu yang kita lalui itu ya. Tapi kalau kita kerja tidak sesuai dengan passion kita, pasti kita jenuh. Jenuh sekali. Jadi saya dulu pernah gitu kan, kerja yang bukan passion saya gitu. Jadi contoh saya kan dulu pernah kerja di instansi ya, instansi perbankan gitu kan. Jadi saya dituntut untuk maaf ya ini nggak ada apa namanya, menyinggung kerjaan lain, nggak, ini hanya kisah pribadi saya ya. Jadi saya dituntut untuk mikir aja gitu kan. Saya orangnya kalau terlalu fokus itu pusing gitu kan. Jadi dari jam 7 sampai jam 5 sore duit aja dipikirkan ya kan, angka aja ya kan, hitung-hitungan aja. Jadi aduh, membuat diri saya pusing gitu kan. Jadi itulah kerjaan yang tidak didasari dari diri kita atau jiwa kita atau passion kita itu sangat-sangat melelahkan kan Mas sekalian ya. Nah, jadi di buku ini kita dianjurkan untuk mengetahui apa passion kita gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dari buku ini juga saya bisa mengetahui passion saya kan Mas sekalian ya. Jadi ada nanti bab-bab yang memang kita dianjurkan dibuka gitu. Oh, kamu passion-nya ini loh. Kamu jenis orangnya seperti ini loh gitu kan. Kamu kerjanya cocok
kerja di ini loh, ada dia. Makanya saya terkesan sih sama buku ini, karena saya bisa menemukan itu gitu. Bisa menemukan setidaknya jati diri saya. Oh, saya rupanya kayak gini gitu kan. Oh, ternyata saya kalau melakukan ini nggak bisa sebenarnya. Kalau dipaksa nanti bakal berantakan gitu. Oh, saya harusnya melakukan ini, kok saya lakukan ini bakal berkembang, ada nanti. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama adalah karpet merah Anda ya. Oke, sebentar. Eh, Ternyata masih banyak orang bingung dan ragu menjalani profesinya. Buktinya masih saja ada yang bertanya-tanya, apakah saya sudah berlada di jalur yang tepat? Atau apakah pilihan ini benar sesuai dengan potensi saya? Pertama, sesuai dengan passion saya. Kedua, selalu ada progres atau kemajuan. Ketiga, adanya pengakuan dan penghargaan. Ya. Maksudnya karpet merah ini adalah karpet yang membentang di depan kita. Maksudnya ini adalah kitalah rajanya gitu kan. Kitalah yang bisa gitu kan. Kita harus menciptakan itu kan sekalian. Jadi manusia ini kan unik gitu kan. Mempunyai apa namanya masing-masing kemampuan dia ya. Punya karpet merahnya sendiri gitu kan. Kita nggak bisa ikut orang lain gitu. Mungkin orang lain bisa sukses mengerjakan ini gitu kan. Belum tentu kita bisa seperti itu gitu kan. Dan juga sebaliknya, kita mungkin bisa sukses melakukan ini, belum tentu orang lain bisa melakukan itu gitu. Jadi kita dituntut untuk menemukan karpet merah kita. Apa sih karpet merah kita gitu kan. Nah, itu mungkin bingung ya karena masih masih banyak sih yang bingung gitu kan. Mungkin bisa di-share lah teman-teman kalian sekalian ya kan. Mungkin ada yang bisa udah tahu nih mana karpet merahnya nih ya, mungkin bisa di-share gitu kan. Oh, saya di sini Bang. Cara saya itu seperti ini menemukannya. Mungkin bisa di-share gitu kan. Jadi supaya bisa menambah informasi bagi teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, jadi optimalisasi mesin kecerdasan ya. Pertama tadi karpet merah. Jadi kita harus menemukan karpet merah kita. Yang kedua adalah optimalisasi mesin kecerdasan. Mungkin di antara Anda ada yang masih merasakan atau melihat orang yang sudah action, bekerja keras banting tulang, pergi pagi dan pulang malam, tetapi sebenarnya tidak enjoy dengan apa yang dikerjakan. Anda merasakan atau melihat orang yang sering gonta-ganti profesi atau pekerjaan, namun selalu tidak sreg di hati. Menurut Anda mengapa hal itu terjadi? Ya, jadi ada namanya mesin kecerdasan kan sekalian ya. Jadi itulah yang harus kita maksimalkan, ya kan? Oke, ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi manusia ini kan memiliki otak ya. Nah, di dalam otak ini kita memiliki 5 bagian kan sekalian. Ya, ada yang otak kiri, otak kanan, atau limbik kiri, limbik kanan, atau otak tengah gitu kan. Jadi manusia, ya kan setiap manusia ini dia memiliki otak dominan mana yang harus sering dia apa namanya dia gunakan gitu. Contoh seseorang yang apabila dia pakai otak kiri atau neokortek kiri gitu kan, dia di tipe thinking ya, atau orangnya itu analisis atau pandai. Ya kan dia cenderung dia analisis ya atau pandai gitu kan. Karena apa? Karena memang kita diciptakan seperti itu kan sekalian. Nah, ini juga mungkin ya ini saya juga menginformasikan ya. Kita bisa mengetesnya kan sekalian ya. Jadi saya dari buku ini jadi saya masuk ke pengetesan itu. Makanya saya bisa menemukan saya tipe yang mana gitu kan. Jadi itu namanya tes tes Stephen ya, Stephen. Mungkin kan sekalian sudah pernah dengar mungkin ya. Karena juga sudah familiar sih tes Stephen. Jadi kita dites dengan menggunakan 10 sidik jari kita, ya. 10 sidik jari kita dites, ya kan, di-scan, ya kan. Nah, nanti habis di-scan keluar hasilnya. Ya, jadi otak kita ini dari sidik jari kita ini, kita termasuk golongan yang berpikir secara ini gitu, thinking, intuiting atau feeling gitu. Ada dia tes-tesannya, mungkin bisa dites ya. Jadi sebenarnya juga cukup bermanfaat ya kan sekarang untuk anak-anak kita gitu kan. Jadi dia pengetesannya bisa maksimal minimal umur 2 tahun ya. Jadi kok 2 tahun kan sidik jarinya ini kan sudah jelas nih. Nah, jadi bisa dites dia. Nah, bisa dites. Jadi kita tahu nih anak ini oh dia ini genetiknya seperti ini gitu. Ya, jadi kecenderungan otaknya berpikir tuh seperti ini gitu kan. Kita bisa mengarahkannya. Contoh kayak thinking tadi. Thinking tuh dia cenderung orangnya pandai, pintar gitu kan.
Jadi dia suka dengan hal-hal yang menganalisa gitu. Terus kayak intuiting juga. Intuiting adalah otak kreatif atau inovatif, otak kanan, ya kan? Nah, jadi orangnya itu suka ngelukis, suka berimajinasi gitu kan, suka hal-hal yang berbau apa namanya, imajinasi lah ya. Dia bisa memandang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu ciri-ciri orang intuiting ya. Nah, itu ada lagi yang feeling gitu kan. Feeling itu adalah orang yang eh, dia selalu menggunakan emosi ya atau hubungan. Jadi itu orangnya sepertinya sensitif ya, maksudnya sensitif itu dia tahu, oh teman saya lagi nggak enak, teman saya lagi bahagia, teman saya lagi sedih, tahu dia. Kalau orang yang berpikirnya itu cenderung ke feeling, ya dia lebih antusias, ya dia lebih semangat dan bisa membagikan semangat orang, itu ada itu. Terus ada sensing ya, sensing itu adalah memori atau rajin. Jadi orang-orang yang menggunakan fisiknya. Nah, jadi dia orangnya tuh kuat, nggak gampang lelah, ya sih rajin gitu, suka beres-beres atau suka lari-lari, ya, rajin orangnya. Ya. Mungkin kita juga sering gitu menemukan orang-orang seperti ini gitu. Jangan-jangan kita sendiri seperti itu gitu. Ada juga insting ya. Insting itu naluri, dia serba bisa. Dia orang otaknya itu di tengah ya. Apa namanya, optimalisasi otaknya itu di tengah gitu. Dia condongnya dia berpikir di otak tengah. Jadi dia serba bisa. Dia bisa thinking, dia bisa intuiting, dia bisa sensing, dia bisa feeling ya. Tapi presentasinya itu hanya 50% ya. Nah, jadi dia serba bisa, tapi dia hanya 50% untuk melakukannya itu gitu. Nah, jadi itulah saya ngetes itu gitu kan. Oh, jadi saya tahu, oh saya rupanya tipe ini gitu. Gitu kan. Jadi saya harusnya melakukan ini gitu kan. Nah, nanti diurai itu di situ. Kalau kita tipenya ini harusnya jalannya ke sini gitu, jangan ke sana. Kalau ke sana kamu nanti lelah, ya kan. Nanti kalau ke sana kamu akan capek sendiri gitu, karena bukan kamu gitu kan. Itu bukan gue banget gitu lah kalau istilah mereka, bukan gue banget gitu kan. Jadi kalau ini tipemu, ya ini yang kamu lakukan, ini yang kamu kembangkan, ini yang kamu apa namanya, terus kamu asah ya. Ini passion kamu gitu kan. Gitu dia. Jadi kita bisa menemukan diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri dengan pengetesan itu. Ya karena sekalian mungkin bisa sih, bisa dicari informasinya di Instagram atau di internet gitu kan tentang namanya Steven gitu ya. Jadi itu sih passion kita. Oke, jadi itu sih bab ketiga tadi passion ya. Yang pertama adalah karpet merah. Kita harus menemukan karpet merah kita sendiri. Yang kedua adalah optimalisasi mesin kecerdasan ya, teman-teman sekalian. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih atau mau didiskusikan terkait dengan passion tadi? Passion. Baik. Silakan Kak Ainun kayaknya mau bertanya nih. Silakan Kak. Boleh, boleh. Ya, terima kasih Kak Vera. Bang Azani, Ya Kak. sebenarnya buku ini luar biasa menarik ya, gitu ya. Jadi menariknya gitu ya. Bu, yang diceritakan itu emang benar sih sebenarnya, kayak tadi apa ya yang disampaikan bahwa kita harus meletakkan Tuhan itu di hadapan kita apapun job desk kita kan gitu, dimanapun kita berada. Nah kadang karena tingkah seperti itulah makanya orang-orang jadi mau korupsi. Nah nilai-nilai ini sebenarnya bukunya sangat-sangat menarik ya menurut aku ya, karena mengandung nilai-nilai integritas di dalamnya. Dan memang yang harus kita punyai ya, masing-masing kita harus punyai. Nah terkait passion lagi tadi, Bang, aku nih sedikit ngomen aja sih Bang, bukan nanya kan ya, apa ya Bang? Boleh Kak, silakan Kak. Jadi terkait passion lagi, passion itu emang kadang orang nggak tahu gitu ya, basicnya dia di mana, tetapi dia harus menjalani itu, kebetulan dia berada di jalur itu untuk memenuhi kebutuhannya, right? Jadi zaman sekarang kalau orang milih passion, saya rasa dia bakal ini ya, menurut aku nih ya, sorry ya gitu, bakal kesulitan gitu. Kenapa gitu? Kalau kita masih butuh hidup, ya kan, hiduplah dengan layak dan apa yang bisa kita kerjakan, karena passion itu akan adaptasi nextnya. Nah itu menurut aku sih secara pribadi ya, akan adaptasi di mana
need dan ternyata kita nyaman di zona itu gitu ya kan. Nah itu bakal jadi passionnya kita sih gitu. Nah kalau kayak aku sama Vera itu kan kita beda background nih gitu. Kalau dari passion mungkin aku basicnya kesehatan, nah Vera tuh basicnya arsitek gitu ya. Kalau kita di passion kita kayaknya kita nggak di medan membaca deh. Kita nggak di literasi anti korupsi deh. Jadi sorry to say ya, I think kalau ini gitu ya, kalau fashion gitu itu apa ya, momen next lah paling akhir menurut aku. Karena apa gitu ya? Kita harus bisa mendapatkan peluang dengan yang kira-kira kita memang mampu gitu. Kita mampu untuk hidup di dalam, untuk apa ya, berdaya di dalamnya gitu kan. Nah, jadi kalau mau jadi fashion next-nya ya itulah gitu ya. Makanya kalau memang setuju juga sih satu sisi di dalam buku itu dia bilang kalau makanya orang suka keluar masuk kerja kan ya gitu ya. Masuk kerja karena dia nggak merasa di passionnya. Aku rasa itu orang-orang cengeng ya, orang-orang yang nggak siap menghadapi hidup itu saja sih. Karena dia masih cengeng, masih apa ya, masih coba-coba. Coba dia memang kalau memang udah masuk terjun nyelamin gitu loh, nyelamin dan koreksi diri. Kira-kira aku mampu nggak? Kalau mampu bertahan gitu. Ayo work hard, study hard gitu kan, kita harus memang harus seperti itu kan ya gitu. Jadi jangan jadi orang-orang cengeng yang ujung-ujungnya menghalalkan segala cara gitu ya. Karena kita rasa bukan fashionnya kita menghalalkan segala cara. Oh ternyata ini bisa, oh ternyata itu bisa, sampai korupsi juga bisa karena nggak fashionnya gitu kan, aneh kan gitu. Jadi itu arahnya ke situ loh Bang. Karena penilaian integritas itu sebenarnya kan dalam diri kita gitu. Aku suka buku ini memang satu sisi itu, cuman di passionnya itu aku agak-agak ini sih Bang. Agak-agak ini ya, agak sependapat gitu. Karena passion bisa diadaptasikan dengan ini kita, nggak mesti backgroundnya kita gitu. Aku jauh panggang dari api Bang. Aku ngajar kerjaku gitu ya. Aku ngajar gitu dan passionku itu di kesehatan yang nggak ada mengatap orang pun, bahkan di lab gitu, laboratorium gitu. Orang-orang farmasi itu hadapannya itu obat, makanan, minuman, alat kesehatan, nah itu yang dihadapin gitu setiap hari. Nah aku tuh nggak ke situ gitu loh, nggak di situ kerjanya gitu. Aku harus ngomong, harus memberikan materi, harus memberikan apa ya, untuk penguatan kompetensi gitu ya. Nah di situ itu. Nah setelah menjalaninya nih Bang gitu, aku merasa nyaman, aku nikmat. Jadi menurut aku itu sih ya gitu, passion itu akan mengikut di mana kenyamanan itu terbentuk. Jadi itu sih Bang. Terima kasih. Maaf kalau kepanjangan kali lebar ya. Nggak apa Kak ya. Ya, makasih banyak Kak Idun ya atas masukannya ya kan. Alhamdulillah. Berarti Kak Idun ini dari tadi berarti menyimak ya kan, dari awal ya kan sampai ke bab passion tadi gitu. Jadi ini saya sedikit menjelaskan ya kan passion. Jadi passion itu adalah supaya kita, mungkin ini sebenarnya sih saya kan pernah ngetes gitu kan, tes juga. Kalau bagi kita ya, kita yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu. Sebenarnya udah kasep gitu kan. Ngapain sih aku udah kayak gini, ngapain kita lagi gitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya kerjaan ini dijalani aja harusnya gitu kan. Ya, kita nikmati. Kita sebenarnya sudah dalam fase kita menikmati ya. Mau enak gak enak, mau pahit, mau asem ya kan, kita nikmati aja. Jadi kenapa? Karena mungkin untuk apa namanya, menghidupi keluarga gitu kan. Nah, jadi kita dari tahap itu. Jadi tapi ada tahap dia memang harus butuh itu. Contoh kayak misalnya anak-anak Kak. Jadi misalnya anak kecil tadi gitu kan. Dia tahu passion-nya apa. Jadi dia bisa maksimal Kak. Gitu. Bisa maksimal gitu kan. Misalnya dia bidangnya ngelukis gitu kan, atau bidangnya apa. Jadi kalau dia dari kecil dia ditempah terus ya kan. Mungkin sampai besar dia bisa menemukan karpet merah tadi. Jadi itu sih maksudnya kalau yang saya tangkap dari buku ini Kak ya. Jadi dia bisa menemukan karpet merahnya, dia bisa menjadi seorang ahli di situ, dan dia bisa menjadi seorang yang kuat di situ gitu kan. Contoh orang kalau misalnya orang yang di bidang thinking atau berpikir. Jadi anak-anak itu dia condongnya cara berpikirnya thinking, analisa gitu kan. Nah, mungkin dia dari kecil sudah dibentuk ya kan, sudah diasah gitu kan. Mungkin besarnya juga dia sudah menemukan karpet merahnya tadi. Ya, maksudnya adalah dia menemukan memang passionnya di situ,
udah passionnya di situ, dibentuk lagi dari dini, ya kan, jadi terbentuk dia, jadi sangat kuat ya di situ, gitu kan. Jadi makanya tadi saya bilang itu, oh mungkin tadi Kak Ainun bilang kan, "Oh, saya passion di sini Bang," gitu kan, "saya passion di sini." Memang ada juga Kak, orang yang passion-nya itu adalah contoh tadi insting ya, orang tuh passion-nya itu dia orang yang suka menolong gitu, ada, namanya insting gitu. Jadi mungkin saya buka aja ya, saya tipe-tipe orang insting gitu. Orang insting itu adalah orang yang bahagia ketika dia menolong, ya. Dia bahagianya itu membuat orang bahagia, ya. Itu orang insting. Mungkin makanya, rata-rata memang orang insting ini dia ikut di komunitas ya, jadi dia hidup di situ, dia komunitas. Dia suka suka hal-hal yang berbau kayak mana ya, sosial, suka suka berbau di bidang humanity ya. Jadi semakin dia berkecimpung di situ semakin bahagia dia, semakin, menemukan kebahagiaannya sendiri gitu kan. Ya jadi memang ada sih orang orang seperti itu gitu kan. Ya mungkin, di antara kita gitu kan, ada juga gitu kan, ada orang insting namanya. Orang insting itu dia pikirnya tuh secara naluri gitu kan. Nah gitu. Jadi dia sukanya menolong, sukanya membantu gitu kan, sukanya bahagia, membuat orang bahagia gitu ya kan. Nah mungkin itu aja sih Kak penjelasan dari saya ya kan yang saya pahami dari buku ini ya kan. Jadi tadi terima kasih juga masukannya dari Kak Ainun ya kan. Mungkin bisa jadi penambahan dari, bab ini tadi gitu. Oke, jadi kita lanjut aja lah ya. Sekarang Silakan kita Bang. oke, masuk di kolaborasi. Collaboration, manusia itu makhluk sosial, ia memerlukan orang lain. Adam sebagai manusia pertama memerlukan Hawa untuk menjadi pendampingnya. Kita pun memerlukan orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Saya lebih senang menggunakan kata kolaborasi dibandingkan dengan kerjasama. Mengapa? Karena kata kolaborasi lebih mencerminkan kita bisa bekerja sama dengan orang atau organisasi dengan keahlian dan tugas yang berbeda, tapi memperoleh keuntungan bersama. Nah, jadi setelah kita apa namanya menemukan visi, ya kan, udah beraksi, ya kan, menemukan passionnya. Yang keempat adalah harus kolaborasi ya. Jadi kita udah tahu nih, apa visi kita gitu kan, apa yang kita bentuk dengan cara kerja keras tadi, ya kan, apa passion kita. Nah, kita baru bertemu di situ ya kan, kita ramu di situ, kita berkolaborasi ya. Karena apa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial ya, tidak bisa dia hidup sendiri gitu kan. Nah, jadi dia memang harus, hidup berdampingan ya, harus saling tolong menolong juga gitu kan. Contohnya aja kita butuh baju, kita harus beli kan, jadi ada orang yang membuat baju itu gitu kan. Ya, jadi kita memang nggak bisa buat baju sendiri ya kan, buat celana sendiri, itu kan memakan waktu yang cukup lama kan Mas sekalian. Jangankan itu, kita mau makan aja harus ada yang yang nanam padi, yang manen padi gitu kan. Nah, tetapi kalau itu dia, bisa dikolaborasikan gitu kan, kemampuan kita tadi, ya kan. Jadi itu akan mewujudkan sebuah capaian yang sangat besar, yang lebih besar lagi kan Mas, kan ya. Contoh kalau misalnya kita ingin mewujudkan, satu visi kita ya kan. Misalnya kita ingin mewujudkan medan membaca ini kelas internasional atau nasional lah ya, bisa gitu. Asalkan kita ya kolaborasi lah ya. Ini kemampuanmu apa? Ini kemampuanmu apa? Ini kemampuanmu apa? Jadi kita gabung ya kan, kita gabung, kita ramu ya kan, kita bentuk untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, itu adalah maksud dari kolaborasi ya. Kita harus berkolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi dimulai dari rumah. Sebelum berkolaborasi untuk membangun sinergi dengan orang lain dengan dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan sosial, ciptakan sinergi berkolaborasi di dalam rumah bersama pasangan hidup untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas gitu. Jadi kalau sekalian kita kembali ke kolaborasi ya, dimulai dari rumah gitu kan. Jadi memang sih apa namanya komunitas yang paling kecil ya itu adalah keluarga. Dari keluarga ke desa, dari desa ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, ke apa namanya, ke negara, dari negara ke dunia, ya. Jadi makanya kita harus yang pertama adalah kolaborasi di rumah dulu kan Mas, kan ya. Jadi kalau kita inginnya mencapai kolaborasi yang besar, tapi di rumah sering cekcok, sering
tidak cocok sama pasangan, itu apa namanya, kurang pas juga ya, kurang klop juga gitu kan. Apalagi kayak misalnya saya seorang suami ya kan, ada seorang istri gitu kan. Karena apa? Karena bagi seorang laki-laki ya, mungkin laki-laki juga merasakannya ya kan. Kalau istri itu bilang tidak ya kan, walaupun satu dunia ini bilang iya gitu, itu artinya tidak. Dan itu juga sebaliknya ya kan. Kalau istri bilang iya gitu kan, kalau dunia ini, satu dunia ini bilang tidak, itu artinya iya. Nah, itulah dia, saking kuatnya kolaborasi di rumah, ya kan. Jadi memang Kalau sangat sebaliknya berlaku nggak itu Bang Aja nih? Istri kalau dibilang nah suami gimana? itu mungkin bisa di-share lah para istri ya, kan Nanti kita perasaan cek para istri di sini ya. iya ya, jadi kebanyakan tuh. Ya, jangan inilah apa namanya, untuk para suami ya, jangan coba-coba kawan-kawan sekalian ya. Kalau istri bilang enggak, jangan coba-coba iya. Nah, itu jadi perkara juga. Jadi perkara Walaupun sendiri pengen. untuk kita. Ya, jadi saya pernah dulu gitu kan. Jadi dibilang ada satu apa namanya, case lah gitu kan. Jadi orang bilang jangan gitu. Jangan gitu. Nah, tapi istri bilang udah lakukan aja gitu kan. Jadi apa yang di pikiran kita nih? Ya kan? Di pikiran kita tuh pasti lebih condong ke ikut istri. Oh, iya juga ya. Nanti kalau aku melakukan ini nggak enak pula sama istriku. Nggak nyaman di rumah aja nggak nyaman karena apa? Karena kita apa namanya hampir ya kita tidur di rumah ya kan kita tidur sering hidup apa namanya sering bertemu istri ya kan komunikasi dengan istri gitu kan. Jadi kalau dia bilang enggak ya kacau lah ini gitu kan. Nanti aku paksa-paksa pula gitu kan nggak bisa ya. Jadi yang pertama adalah kita harus kolaborasi di rumah dulu ya di rumah tangga dulu itu yang pertama kan sekalian itu harus kita bangun ya dari suami istri ya kan dari ayah ke anak atau dari ibu ke anak anak ke ibu itu harus betul-betul klop harus betul-betul kolaborasi supaya bisa mewujudkan ya kan sesuatu keputusan yang berkualitas. Oke, perbanyaklah bergaul ya. Ya, jadi kalau kita udah kolaborasi di rumah, ya kan, mungkin beda-beda lah caranya. Itu kan bisa punya cara masing-masing lah untuk kolaborasi di rumah, ya kan. Nah ini perbanyaklah bergaul. Untuk mendapatkan banyak alternatif, orang yang bisa Anda ajak kolaborasi banyak-banyaklah bergaul. Jangan bergaul dengan orang itu aja. Bergaul dengan sedikit orang membuat Anda memiliki banyak alternatif memilih calon orang yang bisa diajak kolaborasi. Berbeda bila Anda sering bergaul, selain wawasan Anda bertambah luas, pilihan alternatif kolaborasi juga semakin bervariasi. Ya, mungkin ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW ya kan? Ya kan? Jadi dibilang bahwasanya banyak silaturahmi ini banyak rezeki. Gitu. Sama kalau kita ingin panjang umur ya, itu dengan cara banyak-banyak silaturahmi. Ya. Karena apa? Karena di dalam silaturahmi ini banyak rezeki gitu kan, banyak peluang gitu kan. Jadi kita jangan berkutat di situ aja ya kan. Jadi karena ngomong sama tetangga kanan kiri setiap hari gitu kan. Nah, cobalah bergaul sama yang lain gitu kan. Cobalah agak meluas sedikit. Pasti ada masukan-masukan yang berbeda ini. Ya kan? Ada mungkin bisa jadi peluang atau bisa jadi rezeki-rezeki yang baru bisa aja itu kan Mas kalian. Ya makanya kita juga disuruh apa namanya bertebaran di bumi gitu kan. Kalau dalam Al-Qur'an kan kita harus bertebaran di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya kita cari peluang. Apalagi sebagai laki-laki ya, sebagai mencari nafkah gitu kan. Ya harus cari peluang, jangan berdiam diri aja di rumah gitu kan. Nah, kalau berdiam diri aja di rumah apa yang didapat gitu. Pasti tidak sebanyak orang-orang yang apa namanya sering bergaul ya kan ya. Jadi kita juga dan sering bergaul itu juga kita punya ilmu yang namanya satu komunikasi dan kedua adalah kita bisa lebih menghargai perasaan orang gitu kan. Kenapa? Karena kita terlatih ya terlatih untuk komunikasi, terlatih untuk bergaul ya kan. Kita tahu cara apa yang harus kita omongkan dan tidak kita omongkan. Itu kan ilmu-ilmu yang ada dalam pergaulan sebenarnya. Ya, kalau di rumah aja kita ya mungkin nggak bisa gitu kan. Karena kita tidak mendapatkan itu. Ya kalau sekalian. Nah, jadi itulah pembahasan dari perbanyaklah bergaul. Oke,
Nah, itu tadi adalah pembahasan dari 4 ya, kolaborasi. Yang pertama adalah kita harus kolaborasi di rumah tangga dulu. Yang kedua adalah perbanyaklah bergaul gitu. Nah, jadi udah 4 bab ini yang kita kita bahas ya kan. Jadi tinggal 1 bab lagi nih ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan rekan sekalian atau masukan atau mau didiskusikan, monggo nggak apa-apa. Oke, langsung kita todong nih teman-teman yang nanggapi nih. Yesi ini kayaknya udah kepanasan dari tadi nih mau komentarin. Silakan Yesi. Halo Kak, halo? Ya, halo. Dengaran ya, Bang? Aduh, ini kok iya. Dengar Kak? Kedengaran. Tapi kok Iya. kayaknya gangguan ya? Oke. Ya, soalnya lagi di warung kopi juga. Agak Oke, jauh. nggak Jadi, apa-apa Kak. kalau Yesi sih, mungkin kalau misalnya kita berinteraksi lebih dekat gitu ya sama Pak Jamil, bahkan ketika kita mendengar materi-materi beliau juga via YouTube atau hasil diskusinya, kita pasti bergetar gitu ya. Mungkin Pak rasanya bergetar karena emang proses penyampaian beliau itu sangat masuk ke hati kayak gitu. Termasuk perihal vision, action, passion, collaboration dan conclusion. Dan beliau juga menulis buku on ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri kayak gitu. Jadi emang mulai dari beliau seorang anak kampung yang bermimpi untuk kuliah di IPB sampai beliau sekarang memiliki berbagai macam perusahaan yang besar, dan rasanya itu sangat bisa menjadi inspirasi juga untuk kita, apalagi anak-anak muda ya, itu pasti sangat menggetarkan kayak gitu. Terus mungkin kita bisa memperkaya juga sih kalau untuk selain buku on ini, Pak Jamil itu juga menulis buku Tuhan Inilah Proposal Hidupku kayak gitu. Dan itu keren banget asli bukunya itu. Udah baca Kak? Udah Pak. Udah, oke. Masih proses merancang karena emang kita emang harus bertanya lagi jauh ke dalam diri kita, benar nggak sih ini proposal kita kayak gitu. Iya. Mungkin biasanya di kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam proses belajar kita sering juga nih ngebuat proposal yang bisa kita rancang dengan mudah gitu. Tapi ketika kita menyampaikan ke Tuhan, apakah itu ya benar-benar yang akan menjadi tujuan kita gitu. Itu sih paling kalau dari Yesi, dan makanya sangat tertarik nih sebenarnya untuk diulas ya. Iya, diulas kali ini karena emang Pak Jamil ini adalah dia selalu bercita-cita menjadi seorang inspirator mulia kayak gitu. Iya, sukses mulia. Iya, inspirator sukses mulia, dan itu sangat mengalirkan energinya dia walaupun dia sekarang ya udah ini, kalau kami nyebutnya kakek bahkan gitu kan. Manggilnya itu kakek gitu, kayak Jamil kayak gitu. Cuman ternyata semangat dan energi itu masih sampai nih ke anak-anak muda di masa yang sekarang. Itu aja sih paling tanggapan dari Yesi. Kakak Abang mungkin mohon arahannya juga gitu ya, karena masih banyak belajar juga gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, sudah berinteraksi dengan penulisnya. Ternyata memang ini ya, aplikasi yang dilakukan dituliskan ya, ini nggak semua orang juga bisa buat seperti itu ya. Oke, silakan Bang Ajani. Tunggu sebentar Bang Ajani, kita sapa dulu nih. Ini memang jam sibuk pulang kerja ya, jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Coba sebelum kita lanjut nih, minta dulu kawan-kawan yang masih hadir nih untuk buka kameranya dulu, kita coba dokumentasikan dulu kegiatan kita. Nikma, Master Fauzia, boleh open kamera lah. Ini rupanya Master Fauzia. Pika bisa dibuka kameranya. Bang Haji nih boleh ditampilkan slide-nya ke slide yang pertama. Ya, sorry Kak, ini bermasalah pula punya saya Kak. Oh, lagi hang ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, oke Kak, lanjut aja Kak. Iya. Hidupkan dulu kameranya, saya screenshot sebentar ya. Oke, gayanya gimana Kak Inun? Literasi ya. Literasi itu begini ya. Oke. 1, ya, 1, 2, 3. Saya screenshot, saya tahan. Oke, sebentar ya, ditahan. Oke. Satu lagi sebentar, ditahan ya. Oke.
Karena lagi hang. Oke, cukup. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ini Master Fojia bisa kasih komentar sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Saya pas dulu Master Vera. Pas dulu. Master Pika. Ini Bang Ajani jangan bingung ya kalau sebutan master berarti dia penyuluh anti korupsi. Oh iya. Ya, Siap, kebetulan siap, kan ya. di Medan Membaca dia ada bidang khusus literasi anti korupsi yang itu hasilnya adalah penyuluh anti korupsi, dan jaringan kita jadi banyak kawan-kawan literasi, kawan-kawan yang penyuluh anti korupsi, dan salah satunya Master Fojia nih dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Kita juga nanti diundang di kegiatan literasinya yang digeluti Master Fojia. Oke, Master Nikmal mau ini? Silahkan nanggapin. Mau nanggapin yang bab sebelumnya boleh nggak sih yang soal Boleh. Boleh Kak. Nanti makin lurus rambutnya dielus-elus. Itu sebenarnya menyambung dari apa ya? Menyambung dari pernyataan dari Kak Ainun tadi juga, sama juga sebenarnya agak berbeda cerita sih jatuhnya. Soal passion ini itu sebenarnya kayak menurut aku pribadi juga nggak ada pakingnya gitu ya, karena jadi gini, ada pernyataan yang bilang jadilah spesialis, jangan jadi generalis gitu kan. Masalahnya terkadang dalam apa ya, dalam hidup aku Caile, maksudnya itu selama saya saat ini masih hidup pun, maksudnya sampai saat ini, detik ini pun, selama saya hidup juga, saya tuh kayak dihadapkan dengan beberapa passion. Kayak mungkin zaman sekolah saya suka menulis, sampai saya juga buat blog apa segala macam, sampai juga pernah menulis beberapa buku keroyokan gitu sama teman-teman. Terus juga waktu masuk kuliah, yang awalnya dulu waktu zaman sekolah saya pengen ngambil sastra, nggak jadi karena saya ketemu minat atau mungkin passion baru di dunia teknik gitu loh. Tamat kuliah juga masuk kerja, saya pengen explore new thing lagi, hal baru lagi, apa segala macam gitu. Udah gitu soal nyaman tidak nyamannya tadi itu, saya masih kurang begitu tahu sih pakemnya itu gimana. Saya juga nggak tahu apakah itu suatu kecengengan saya, enggak, tapi lebih tepatnya itu lebih ke saya adalah orang yang ingin sekali eksplor hal baru, dan mungkin bisa dikatakan kayak mudah bosan, mudah jenuh gitu. Jadi saya untuk dibilang apakah bisa jadi spesialis yang, soalnya tadi kan Pak Azani bilang juga gini, kalau misalnya dari kecil, misalnya kayak ada kecil dia itu diasah melukis terus hingga menemukan karpet merahnya. Tapi ada satu sih yang mungkin kita luput. Apalagi misalnya kayak saya mungkin kalau misalnya kayak saya dari SMP sudah menulis gitu, udah pernah juara beberapa lomba juga, baik itu baik pernah ikut di tingkat nasional maupun mungkin dari tingkat sekolah juga gitu kan. Tapi ada rasa terkadang bosan juga gitu loh. Jadi alhamdulillah orang tua saya bukan tipe yang memaksakan anaknya harus gini gitu. Enggak sih. Jadi kayak saya itu let it flow aja gitu loh. Bahkan waktu SMA itu benar-benar begitu labil sekali sih untuk menentukan jurusan kuliah saja. Dan saat ini pun, saat masih bekerja pun juga alhamdulillah juga di perusahaan saya juga bisa kayak career switch gitu apa segala macam, dan saya juga udah pernah nyoba. Jadi sekarang saya di bagian engineering, bagian administrasinya. Dulu saya di bagian lapangan gitu kan. Jadi kayak passion itu saya nggak ngerti nih, passion itu apakah emang harus kecil sama apa. Jadi kayak ini tuh nggak ada pakemnya juga sih gitu. Yang saya rasakan itu adalah itu, dan apakah menjadi, kayak saya bilang tadi, apakah menjadi spesialis itu baik, apakah dengan kita tidak menjadi generalis, dalam artian kayak kita bisa tapi tidak mendalami itu hal yang baik juga atau tidak, ataukah yang tadi itu apakah dengan saya seperti ini yang mungkin berpindah terus tidak akan menemukan karpet merah saya gitu sih. Oke. Unik ya Master Nikmal ini ya, punya banyak passion dan berubah-ubah gitu. Karena lebih mudah bosan jatuhnya.
Bosan, iya. Oke. Jenuh. Oke, Gimana ini nih sedikit Bang saya Aja nih, kira-kira saya dari Mhm. bukunya ada nggak mungkin yang mirip nih seperti Nikmal? Ya. Nah, jadi tadi dari Mbak siapa? Mbak Yesi ya. Maaf nih apa saya gangguan nih Mbak Yesi ya. Alhamdulillah Oke, kita ya ada Mbak 2. Yesi saudara lebih kenal sih daripada saya sama Pak Jamil ya. Saya masih bisa masih baca bukunya ya kan. Tapi Mbak Yesi udah ketemu orangnya alhamdulillah ya kan. Kalau ketemu lagi salam ya Mbak ya. Mm-mm. Karena saya juga sangat terbantu ya sama Pak Jamil ini terkait dengan menemukan on tadi ya, mengklikkan on tadi. Oke, jadi gini Mas Nikmal tadi ya. Mas Nikmal, jadi mungkin saya mau nanya dulu nih sama audien ya. Kira-kira ada nggak yang tahu konsep Stephen? Ada nggak yang tahu kira-kira? Stephen Pernah dengar nggak? Pernah, teman saya ada itu ahli Stephen. Dia dari sidik jari untuk mengenali karakter, Ya. bawaan, bakat lah ya, bakat yang memang dibawa dari lahir. Betul. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya konsep Stephen itu gimana ya kan. Jadi Stephen-nya adalah menentukan gimana sih, apa sih kita gitu kan, apa sih passion kita yang kita lakukan. Jadi kan tadi Mas Nikmal nanya nih, apakah kita harus jadi orang yang spesialis gitu kan. Nah, itu sebenarnya sama apa yang saya pertanyakan ya, mungkin sebelumnya gitu kan. Makanya saya lari ke sini, saya mencari, terus saya lari ke sini dan saya menemukannya. Jadi memang Mas ada satu mesin kecerdasan ya, yang memang dia bisanya generalis. Itu tadi yang saya bilang namanya insting ya. Insting itu adalah serba bisa. Dia bisa menulis, dia bisa olahraga, dia bisa apa aja bisa dia. Ya kan? Tetapi kekurangannya seorang insting ini adalah dia serba nanggung, ya, serba bisa, serba nanggung. Ujung-ujungnya apa? Bosen. Ya kan? Nah, tadi dari keterangannya Mas Nikmal tadi, oh kayaknya ini tipe ini gitu kan. Jadi bisa ini, bisa itu gitu kan dari kecil gitu kan. Ini dilakukan ini bisa gitu kan, tapi cepat bosan gitu kan. Nah, jadi memang letaknya seorang insting itu Mas, dia tidak seorang yang spesialis ya. Dia adalah memang seorang generalis. Kekuatannya itu adalah di serba bisanya itu tadi dia. Ya kan. Jadi semakin banyak dia yang dilakukan, semakin banyak dia bisa bersosial atau berkecimpung di mana, berperan dia. Dia kuncinya di berperan. Ya, tapi chemistry dalam dirinya itu adalah kebahagiaan ya. Yang penting aku bahagia gitu. Ada memang chemistry yang lain, ada chemistry kayak thinking itu chemistry-nya di tahta ya kan, kok sensing chemistry-nya di harta ya kan. Terus feeling di cinta gitu kan. Habis itu intuiting di kata atau ilmu ya. Kalau di insting ini dia bahagia, yang penting aku bahagia, melakukan ini bahagia gitu kan. Jadi memang dia bukan seorang yang spesialis, dia seorang yang generalis gitu. Jadi kekuatannya itu adalah di serba bisanya itu gitu. Nah, jadi dia di mana sih letak ke 100%-an dia? 100%-nya dia itu terletak di menolong tadi ya. Jadi dia semakin banyak menolong ya, semakin banyak berperan ya, dia itu semakin bahagia. Ya, jadi di situ dia letak kekuatan dari cara berpikirnya. Gitu kan. Memang beda dari yang lain. Dia memang insting ini spesial sendiri gitu kan. Karena apa? Karena kalau yang lain ini dia punya ekstrovert, introvert gitu kan. Kalau insting nggak ada. Dia orangnya spontan, ya kan? Spontan, gercep gitu kan. Nggak bisa yang lambat-lambat gitu, langsung cak 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 gitu dia. Mungkin itu ya, Mas. Saya ini nggak tahu nih, karena saya bukan promotor insting ya. Saya hanya pembaca aja gitu kan. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk Mas Mas Nikmal gitu kan. Yang bingung nih tadi apakah harus jadi spesialis gitu kan. Enggak, ada juga orang tipe yang generalis, Mas. Gitu kan. Nah, di sini disebutkan tokohnya siapa gitu ya. Nah, di sini Jelas disebutkan Nikmal tetap keren lah ya, walaupun tidak jelas di mana, tetap ada fansnya nih. Master Ainun tuh ngefans banget sama Nikmal itu. Dia ngefans sama Master Ainun. Saling ngefans. Nah, jadi kalau tapi di yang jelas bukunya kita berdua ngefans sama Master Pera itu udah nggak bisa di Saya juga ngefans sama Nikmal dan Master Ainun.
Oke, maaf Mas Rajani ya, Bang Ya. Ajani ya, kita apakan dulu biar jangan kaku sekali ya, agak-agak Oke, ini oke, boleh, seru-seruan. Baik, Boleh, ya boleh. Bang Ajani, kita nanti berakhir di pukul 18 ya. Oke. Ini satu bab lagi, ini luar biasa nih yang membedah bukunya benar-benar seluruh bukunya ini dikupas. Tapi biar nggak usah dikasih detail-detail Bang Ajani, sedikit Oke, aja oke. biar penasaran ya. Siap, Yang siap, terakhir. siap. Thank you. Oke. Nah, ini kebetulan yang terakhir nih yang simpelnya ya. Aduh. Ini lagi gangguan nih saya, Mbak. Muncul nggak, Mbak ya? Oh, Misalnya sorry. conclusion. Conclusion-nya. Oke. Oke, muncul ya. Sudah. Conclusion. Nikmatilah proses ya. Bila semua yang saya sampaikan tadi telah Anda lakukan, jangan buru-buru menagih mana hasilnya, gitu kan. Semua membutuhkan proses, maka bersabarlah. Jangan senang yang serba instan. Penipuan kasus investasi bodong dan emas yang sering terjadi menunjukkan banyak yang ingin sukses instan. Padahal sebelumnya kita tahu investasi yang menawarkan keuntungan fantastis pada akhirnya membuat kita menangis. Ya, jadi conclusion itu maksudnya kesimpulan ya. Kesimpulan maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan gitu kan itu harus memang ada prosesnya gitu kan Mas kalian ya, nggak bisa instan gitu kan. Kita aja dulu belajar dari SD, SMP, SMA gitu kan, nggak bisa langsung dari lahir langsung belajar pelajaran SMP atau SMA, nggak bisa ya kan. Jadi memang semuanya itu adalah ada prosesnya kan Mas kalian ya. Nah itu adalah bab terakhir ya, nanti lebih simpel lagi sih Mas. Lebih ya udah habis ya kan. Jadi itu hanya kesimpulannya aja ya kan. Jadi kita jangan terburu nafsu lah kan sekalian ya. Karena nafsu inilah yang membuat kita banyak terjebak ya. Apalagi tadi Mbak Ainun bahas tentang korupsi ya. Korupsi itu pasti didasari dari nafsu gitu kan. Kalau nggak ada nafsu ya, dari nafsu-nafsu yang ingin lebih dari yang lain, jadi dia akhirnya korupsi ya. Jadi kita harus tetap step by step ya kan. Jadi harus sabar melakukannya ya. Jangan gerusa-gerusu nanti lama-lama kita akan terjebak sendiri ya. Seperti tadi contohnya investasi bodong gitu kan. Oke. Itu dia sih Mbak Ainun ya, mungkin ini nggak terasa ya, mungkin saya sendiri nggak terasa atau gimana, Iya. tiba-tiba udah setengah 6 aja ya kan. Iya, 1,5 jam kita mengupas bukunya. 1,5 jam. Sepertinya sudah seluruh bukunya ini Alhamdulillah, ditampilkan ya, dan ya. asik ya buku ini ya. Iya, Dari ulasannya aja kita banyak terinspirasi ya. Saya pribadi terinspirasi, ada juga pemikiran-pemikiran yang terlecut ya di ini sepanjang kita diskusi. Dan endingnya itu nikmati hidup. Jadi memang ambisi itu yang membuat kita tidak merasa cukup. Jika merasa cukup lah itu hal yang paling penting ya. Ya, luar biasa. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, ini posisinya kita akan kasih hadiah nih, apresiasi untuk teman-teman yang hadir di hari ini. Dengan pertanyaan dari narasumber. Ini sayangnya sih, ya sih tadi minta izin sebentar ya. Dia ini sangat berharap nih untuk bisa ikut. Mungkin sambil menunggu ya, kita coba kupas lagi nih, menunggu didiskusikan. Master Fauzia, gimana Master Fauzia? Ada yang ingin ditanggapin atau berbagi buku bacaan yang terkait ya, mirip-mirip ya dengan sini? Belum Master Pera, saya baru ikut terus terang nih. Ya. Baru pertama kali ikut. Iya. Kalau gitu saya nanggapin dulu lah ya. Ini memang. Terima kasih. Saya sebenarnya ini Bang Anjani. Ya. Saya juga sebenarnya untuk buku pengembangan diri ya. Pengembangan diri ya. Merasa udah selesai gitu ya, sombong lagi sedikit. Merasa selesai. Udah tamat ya. Karena ya motivasi utama sepertinya udah deh Quran aja kalau saya lebih ke kitab suci ya. Tapi memang dulu saya pembaca buku ini dan kayaknya sudah merasa cukup, lebih kepada merasa kita harus berbagi. Tapi mengulang-ulang lagi ya, saya tertarik tadi bahwa muscle memory itu ya, itu benar-benar sesuatu yang baru sih sama saya. Sebenarnya itu kan melatih kebiasaan ya, tapi di sini disusun, ditegaskan 100.000 jam itu memang ditulis di bukunya ya Bang ya? Ya, 1.000 jam.
Ada jam. 1000 jam. Jadi kita itu adalah penelitian, Mbak ya, penelitian dari siapa ya? Jadi dia kalau kita udah 1000 jam gitu kan, itu kita dipastikan sudah bisa menetap kegiatan itu dalam diri kita, Mbak. Gitu dia. Tapi itulah ya jangan sampai putus gitu, harus terus gitu kan. Contoh kayak misalnya kita mau mengaktifkan apa ini yang mau kita kita latih gitu kan. Dan aktif membaca lah. Jadi kalau kita ada 1000 jam itu bisa dipastikan kita memang seorang yang suka baca gitu kan. Seorang yang bisa menguasai bacaan gitu ya. Nah, gitu dia sih ya. Jadi itulah latihannya. Dia harus terus menerus gitu. Istiqomah lah kalau kita bilang sekarang ini, Mbak. Istiqomah ya. Mm-mm. Nah, biasanya membiasakan diri ini memang banyak godaannya ya. Biasanya kalau saya sih diet itu luar biasa itu tantangannya ya kan Kak Iman. Diet. Tapi ternyata kalau udah 3 hari dipaksa baru terasa tuh ininya dampaknya ya dampaknya. Betul. Oke. Baik, terus nah teringatnya tadi di bagian apa ya collaboration. Jadi saya ingat tuh satu buku collaboration itu bahwa kita harus berinteraksi ya dengan orang ya supaya hidup itu lebih bermakna ya. Ya, ada buku Life of Pi bentuknya novel itu cerita tentang seorang anak yang terdampar di kapal bersama harimau. Nah, di situ aja di kisah itu diceritakan kalau dia harus tetap hidup bersama harimau yang mungkin memangsa dia itu. Karena kalau tidak dia tidak punya harapan hidup. Artinya kita sangat tergantung bahkan tidak sesama manusia, tapi harus ada yang membuat kita merasa lebih bermanfaat gitu ya, atau ada orang yang memang harus ada yang nemenin ya manusia ini ya. Sehingga Adam pun dulu mungkin bosan ya sendirian di surga yang udah serba lengkap sampai minta-minta sama Adam begitu sama Hawa gitu ya, ada pasangannya. Oke, nah ini komentar kolaborasi itu memperkaya dan memperkuat wawasan dan skill kita. Ini komentar dari Master Fauziah. Iya, benar, memperkuat wawasan, skill. Kalau tidak kita bedah buku seperti ini, ngulik buku seperti ini, nggak ketahui nih buku on ini apa ya. Apalagi saya yang sudah close untuk buku pengembangan diri, ternyata tetap butuh tambahan juga ini kan, wawasan baru lagi. Dan kita saling berbagi di sini. Dan skill juga benar ya Master Fauziah, skill kita bertambah karena sharing ya pengalaman dari pengalaman membaca Bang Ajani, pengalaman membaca Master Ainun dan Master Nikmal. Sama saya juga merasakan kolaborasi itu memperkuat. Dan salah satu kegiatan kita ini juga kolaborasi dari komunitas geografi yang tadi ada Bang Sofianto ya, tapi dia minta izin karena mau ada kegiatan lain. Nah, dia memfasilitasi Zoom kita nih dengan komunitasnya. Dan buku-buku hadiah Medan Membaca untuk giveaway hari ini itu sumbangan dari kawan-kawan dari Save the Children yang tadi saya bilang ngasihnya beberapa kardus gitu untuk kita kelola ya, dan kita untuk mengelola kita arahkan untuk memicu kawan-kawan untuk terus membaca. Dan kegiatan hari ini justru didukung oleh kawan-kawan yang juga penyuluh anti korupsi nih seperti Master Fauziah dan Master Nikmal yang juga ingin berpartisipasi untuk menambah wawasan literasi. Oke. Saya kira itu ya apa yang sudah bisa saya rangkum sebagai moderator nih dari kegiatan ini. Buku ini cukup menarik dan menginspirasi. Beruntung yang bisa mengenal langsung nih sama penulisnya. Mungkin kita giliran ya nanti ya Bang Ajani ya. Iya, Win. Buku keduanya juga judulnya itu benar-benar bikin penasaran tuh. Tuhan inilah proposal hidupku ya. Saya kira proposal untuk urusan nikah aja, ternyata ini bisa untuk Tuhan. Kan biasanya doa ya, ini proposal. Berarti terencana, terukur gitu ya. Betul. Pengen pilih ya Mama Yesi. Sayang Yesinya lagi nggak di tempat. Kita nggak bisa nunggu lagi kayaknya ini Yesi sepertinya ada kesibukan lain. Ya, oke. Gimana ini Master Ajani untuk kita ada satu hadiah, ada 2 sih, tapi satu kami kasih kesempatan untuk Bang Ajani untuk memberikannya. Ini
buku yang pertama ini atau buku yang kedua ya, saya jadi bingung nih, Sapien atau ini ya. Oke, buku ini aja lah yang favorit ya. Buku favorit ya. Iya, buku si di Fortiare dari Ikan Natasha. Silakan Bang Ajani kasih satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta. Siapa yang bisa jawab di luar? Oke. Kita kasih hadiah ini dengan kita kirim deh. Kita sumbang sedikit rezeki untuk ongkos kirimnya. Silakan Bang Ajani. Oke, ini sebenarnya simpel aja sih kan sekalian ya. Jadi pertanyaannya adalah ya. Ntar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Oke. Apa aja sih yang harus kita lakukan ya dalam buku on ini tadi dalam bab action? Ya, wow. Tadi ada 3 ya. Ayo. Mudah kan? Action, saya dapat nih. Sayangnya moderator nggak bisa. Moderator nggak boleh ya, Kak? Jeruk makan jeruk. Ini ada catatannya. Ayo, silakan kawan-kawan. Iya sih belum bergerak juga. Nikma, Master Fojia, silakan. Apa? Ayo. 3 langkah di dalam bab action. Ada 3 itu action. Ayo. Boleh dikasih clue-cluenya nggak nih? Boleh, Master. Ya? Boleh, Bang. Silakan. Boleh ya. Oke, mungkin 1 clue-nya ya kan. Tadi mungkin sudah dibahas sama Kak Pera ya, yaitu musical memory. Ya, itu dari 1 step-nya. Ya kan? Nah, itu dia. Itu clue-nya ya. Oke. Oke. Clue-nya muscle memory ada di dalam salah satu tahap action. Ada 3 tahapan action. Nah, apakah itu? Ayo. Silahkan Master Fojia, terima kasih sudah hadir. Oke, Master Fojia minta izin pamit karena ada tamu. Silakan nih ya, Nikmal. Ini tinggal Nikmal sama Master Ainun nih, Tika Lianti. Yesi kayaknya lagi tidak di desk-nya. Oke. Ayo. Ini dia jawabannya ini. Benar ya? Ya ingatlah aja. Kalau 1 berarti hadiahnya sampulnya doang. Oke, dicoba. Nikmal. Oh, Yesinya cabut. Oke. Nah ini nih, Yesi udah muncul lagi. Mungkin Yesi bisa jawab nih ya. Oke. Yesi tadi pertanyaannya di bab Yesi on ini sudah dengar? Oke. Pertanyaannya dari bab action ada 3 tahapan yang dilakukan. Apakah 3 tahapan itu? Clue-nya muscle memory. Yes. Clue-nya, jawabannya. Belum ada yang bisa jawab nih. Atau kasih clue lagi, Kak. Kasih clue lagi. Ainun cuma bisa dapat 1. Oke, kasih clue lagi kayaknya Bang Ajani. Clue lagi. Oke. Oke, ini 1 lagi clue-nya ya. Kan Mas tadi berarti ada 2 ya. 1 musical memory, yang kedua ini adalah bagaimana kita bekerja ini yang kita kedepankan adalah untuk Allah, Tuhan ya. Jadi aturan-aturan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, itu clue-nya. Oke. Aduh, nggak ada yang bisa. Saya gemas ini. Aduh, udah 2 loh dikasih. Aduh. Ayo. Apa 3 tahapan di dalam bab action? Ya, Tindakan. Ayo. Atau saya tambahin lakunya ya. Boleh. Kerja. Action itu kan katanya kerja. Ayo. Ayo ini di Fortiare menunggu. Di Fortiare nih di Fortiarenya nanti nggak lepas.
Oke, satu lagi lah Kak ya. 3 as. Nah, udah. 3 as. Oke. Ya. Kalau buku on ada 6 on ya Bang ya. Iya. Nah, ini untuk action Dan ada ada 3 3 as. Berarti ujung katanya itu as. as. Ayo. Gawat nih, gawat. Yang tadi Kak Ainun tahu satu. Coba deh satu. Apa Ainun sih apa, satu Kak? itu? Jeng 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 apa Kak Ainun? Karpet merah Anda. Karpet merah Anda. Trek 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 trek. Itu masuk di fashion. Fashion. Fashion Kak. Ayo Kak. Ujung katanya as. As. Kayak action. Nah, 3 kata ini akhir huruf di belakangnya as. What is that? Nah, kata pertamanya udah saya sebut kerja. Kerja. Aduh, tinggal ujung-ujungnya aja ini 2 kalimat, 2 kata dalam satu tahapan. Ya, silakan Ya. Yesi. Suaranya kecil kali ya sih. Iya. Jadi tadi ada kerja keras, kerja Ya. ikhlas, kerja cerdas. Yes. Gimana Kak Vera, betul? Oke, jawabannya Ada di sini. adalah udah ditulis, udah ditulis. Kenapa Tulis. lama sekali menjawabnya? Saya masih menyesuaikan dulu tadi nih Kak. Oh, belum satu frekuensi ya. Iya, Oke, iya, kita iya. tanyalah penulisnya. Kalau saya lolos, saya sih yes. Yes. Betul sekali ya untuk Mbak Yesi. Betul Jadi sekali. ya ada 3 kerja keras, kerja cerdas sama kerja ikhlas. Selamat untuk Mbak Yesi ya, dapat hadiahnya. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan Kak Ainun sedih kali tuh mukanya Kak Ainun. Aduh, kasihan. Sabar ya. Baik, nah buku ini akan kita berikan selamat ya kepada Yesi. Buku ini akan kita kirimkan, kita antar langsung lah ya, deket kok dari sekretariat nih Yesi. Oke, Ya, selamat untuk Mas, Yesi. Kak. Untuk pertanyaan kedua, ini masih mau lanjut nggak ya? Nikmal? Mau dong. Bukunya Sapien, dirimu kan udah dapat, masih mau? Enggak, aku kan pakai buku lain lah. Gak apa-apa Bang Nikmal, nanti Bang Nikmal yang jawab buat Nanti dipilihkan ya, kalau kebetulan kan Nikmal udah dapat Sapien. Nanti saya carikan buku yang beda. Nggak tahu nih di Fortiare ada 2 atau cuma 1 ya. Nanti saya japri aja ya Nikmal ya. Ya. Kalau Nikmal yang terpilih. Oke, pertanyaan dari saya selaku moderator. Apa tadi pertanyaannya ya? Mana tadi? Oke. Oke, nah, karpet merah. Karpet merah. Ciri-ciri ya, ada 3 kata kunci di dalam karpet merah tadi yang disampaikan oleh moderator, narasumber Bang Ajani Purnama. Apakah karpet merah itu? Karpet merah, kuncinya adalah, clue-nya adalah passion. Karpet merah ini terdapat di bab passion. Bagaimana kita tahu ada karpet merahnya? Oke. Bagaimana kita Ada tahu 3 tuh. kita punya karpet merah? Bingung, tepok jidat. Kak Inun, jangan terpana. Tadi Kak Ainun udah tahu karpet merah Kak. Iya, apa itu karpet merah? Ini udah membantu Kak Inun mengarah nih pertanyaannya Iya. kayaknya ya. Apa pertanyaannya? Yesi aja lagi Yesi. Yesi aja lagi. Wah, luar biasa nih. Oke. Bener-bener ngefans nih Yesi loh. Dia cukup diskusi aja sama Pak ini. Karena penulisnya ini udah tahu dia isinya. Pak Jamil. Apa sih yang ditanya tadi lupa? Apa Di karpet merah ada 3 ciri, Kak. Apa 3 ciri tersebut karpet merah? Pertama passion ya, kedua progres, ketiga pengakuan dan penghargaan ya. Pengakuan. Wah, luar biasa. Pengajiannya gimana?
Betul sekali. Selamat Mbak Yesi. Ya, tangan dulu. Selamat ikan. Oke, selamat kepada Kak Ainun dapat buku Wah. Sapien biar banyak mikir. Selamat. Dia nanti bacanya bareng sama aku sih, makanya tuh aku diem aja. Ya, kayaknya betul. Udah gak cinta aku, Pak. Oke lah teman-teman sekalian, terima kasih ini untuk partisipasinya dan keseruannya sore ini. Oke, sebelum saya tutup, saya kabarkan untuk kawan-kawan bahwa kita ada beberapa rangkaian Zoom ngulik buku dalam seminggu ini ya, banyak yang mendaftar itu. Hari ini dari Bang Ajani Purnama, nanti kita hari Rabu malam itu ada dari Raja Sinaga, ini tokoh muda literasi ini, dia mengangkat buku Maling Pesong, dia juga buku penulis Medan juga, dan ya penulis Medan kelas nasional juga ya. Di hari Rabu, jangan lupa. Kemudian nanti hari Sabtunya jam 4, kemungkinan malam ya, ini kita informasikan berikutnya. Untuk Sabtu, ini dari Kurniadi Syahputra, dia akan membahas buku novel Laut Bercerita, ya, buku sekitar 2 tahun lalu ini munculnya. Yang dibukukan kayaknya, difilmkan sepertinya bukunya. Nah, oke kawan-kawan, siap-siap untuk acara berikutnya, dan karena kita Medan Membaca dapat rezeki buku, kita akan selalu seperti ini ya, kita akan berikan hadiah bagi narasumber dan juga peserta yang berpartisipasi aktif di dalam ngulik bukit kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini menjelang malam. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan. Jangan sungkan-sungkan dan rajin-rajin ya gabung di Medan Membaca bagaimanapun kegiatannya. Dan besok pagi kita juga ada pojok baca. Nikmal kalau bisa terbang malam ini ke Medan, silahkan, kami dengan senang hati karpet merah menyambutnya. Bang Ajani. Ya, Bang Ajani silakan datang, Kak Yesi juga dengan kawan-kawannya silakan, Pika juga. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam. Oke. Sama-sama Kak. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Bang ya.